Baik, selamat datang kembali di channel Autodidacts, channel yang membahas tentang free and open source software. Video kali ini saya akan membahas atau mereview tentang MX Linux rilis terbaru, MX Linux versi 21 dengan kodenya Wildflower. Oke, saya akan menunjukkan spesifikasi laptop yang saya gunakan sekarang melalui command neofetch yang sudah pre-install dengan MX Linux. Jadi sekarang yang saya gunakan adalah MX Linux yang 64 bit, kernelnya 5.10, kemudian menggunakan desktop environment Plasma ya, ini dari KDE, Windows Managernya KWin, temanya masih tetap tema bawaan Breeze, iconsnya juga tidak begitu saya ubah. Konsol, kemudian CPU yang saya gunakan sekarang adalah Intel Core 2 Duo T5 870 2 GHz. Ini dual core, tapi Core 2 Duo yang sudah sangat jadul di tahun 2021 ini. Kemudian GPU-nya atau graphics card-nya masih menggunakan GMI 695 GLI 960. Sedangkan memori yang sedang saya gunakan sekarang sekitar 1 GB. Dari total memori yang ada di sini hampir 4 GB ya, jadi 3,9 GB. Kenapa ini sangat besar? Karena saya menggunakan simple screen recorder untuk merekam layar ini. Kita beralih ke fitur-fitur, bukan fitur tapi software apa saja yang ditawarkan oleh MX Linux ini. Dari games kita ada Mahjong, Mines, Sudoku, ini Breakout juga ada, dan ini adalah software khas bawaan di KDE ya. Kemudian graphics ada Digicam, ada Document Scanner, kemudian GIMP, WinView, Xcode ini saya install tadi, dan juga Master Editor ini juga saya install. Saya bukan fans dari Okular ya, makanya saya install Master PDF Editor. Ada juga bawaan LibreOffice Draw juga di sini, karena LibreOffice di sini kan satu paket LibreOffice Suite. Berarti di Office ini juga kita bisa menemukan LibreOffice Base, Calc, Draw, Impress, Writer juga. Kemudian di FX Tool ya, jadi bawaan dari MX Linux, dan juga unggulannya di sini juga sudah ada MX Codex Installer. Ini sangat berguna. Kemudian MX Boot Repair juga ada, MX Boot Option juga ada. Kita coba lihat MX Boot Options. Oke, di sini ada juga kita bisa melakukan delay. Ini 5 detik, saya kurangi menjadi misalnya 3 detik. Oke, apply. Dia sedang mengupdate grupnya, karena ini booting itu berkaitan dengan grup ya. Kemudian ada di MX Tool juga ada Codec Installer, ada MX Package Installer ini juga. Jadi hampir sama seperti Synaptic, lebih mirip dengan Synaptic. Jadi kita bisa, sudah ada kategorinya di sini, kita bisa install apapun dari sini. Ada Audacious, sudah dikelompokkan ya, audio ada Audacious, Audacity untuk editing audio mungkin. Ada Spotify. Oke, kalau mungkin teman-teman sudah pasang Spotify di Android, juga bisa pasang Spotify di Linux, di MX Linux. Browser juga ada, tapi default yang saya gunakan sekarang adalah Firefox. Ada Brave, ada Chromium, Falcon ini jarang digunakan, ada Google Chrome, ada Opera juga, sangat lengkap di sini. Kemudian development bagi para programmer ada Atom, ada Genie, kemudian Gitools, ada Compare, ada Meld, ada Visual Studio Code juga di sini. Untuk yang suka email client sudah default ada Thunderbird.
tapi kalau masih belum cocok juga bisa diganti dengan evolution dan lain sebagainya. Ada juga stable repo dari software yang atau package yang stable di sini. Oh ya, dia masih mengupdate. Kemudian ada MX test repo untuk versi yang masih testing. Kemudian dari Debian juga ada, dan bahkan ada Flatpaks juga di sini. Oke, itu saja tentang MX tools ya, terutama MX installer. Kita lihat Dolphin atau file manager di sini. Masih tetap dengan ciri khas dari KDE ya, jadi tidak begitu simple menurut saya. Tapi dari Dolphin ini yang menurut saya kurang itu ini, tentang scrollnya ini agak jelek. Jadi warnanya di sini apa, yang di sini agak buram. Oke, tapi itu preferensi, mungkin teman-teman ada yang tetap suka dengan setelan seperti ini ya tidak apa-apa. Di sini juga ada pilihan configure Dolphin. Oke ya. Jadi KDE itu memang dari segi customisasi sangat banyak yang bisa dilakukan di sini. Oke, kita lihat di setting. Kita lihat workspace behavior. Di sini sudah double click, tapi ini saya ganti double click ya. Ketika teman-teman mungkin pertama install, settingan defaultnya single click, jadi harus diubah ke double click. Kemudian discrete edge nya juga masih aktif ya, ini harus dimatikan dulu no action, karena saya kurang begitu suka dengan ya seperti ini ya. Jadi saya lebih mematikan ini aja, no action. Jadi sudah nggak ada lagi. Saya kurang terbiasa dengan menggerakkan kursor ke arah pojok kiri atas kemudian dia akan berubah, itu saya kira kurang cocok bagi saya. Kemudian kita pindah ke Windows Management. Di sini saya biasanya melakukan setting. Nah, Windows placementnya saya ganti dengan center, jadi biar Windows atau jendela yang mulai dibuka atau dari kondisi minimize itu dia akan secara otomatis berada di tengah-tengah layar seperti itu. Kemudian dari segi customisasi yang lain, saya juga melakukan penggantian kursor ya. Jadi defaultnya itu oxygen black seperti ini. Tadi saya ganti sudah, yang breeze ya, breeze seperti ini. Dan kemudian saya ganti dengan DMZ white, karena DMZ white ini sudah pre-install, jadi tinggal diganti aja tanpa perlu melakukan instalasi melalui Synaptic atau terminal. Jadi langsung di sini sudah ada DMZ white. Oke. Kemudian jangan lupa regional setting ya. Ini masih American English. Formatnya masih United States. Regionnya ya. Kemudian ini bisa diganti detail settingnya, misalnya numbersnya mungkin kita pakai Indonesia, kayaknya Indonesia ada di sini. Oke, Indonesia Jawa, ternyata masih ada Indonesia Jawa, ada Melayu, bahasa Indonesia yang Indonesia, ID. Kemudian time-nya juga harus Indonesia juga, supaya nanti tampilan yang ada di sini, misalnya tanggal dan jam ini mengikuti format bahasa Indonesia. Oke, currency-nya juga menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya defaultnya itu simbol dolar, tapi ketika kita pindah ke Indonesia maka dia akan menjadi Rp seperti itu. KHI masa nggak ada? Ada ya, Indonesia. Measurement unit saya kira tidak perlu, jadi mungkin ini dulu kita apply. Oke, dan ini perubahannya akan terlihat ketika kita sudah login lagi, tapi lebih baik itu setelah restart atau setelah shutdown ya, jadi lebih
perubahannya itu lebih kelihatan seperti itu. Oke, kita kembali ke setting yang lain. Display monitor sudah bawaan ya, di sini 1366768. Jadi semua resolusi umum lah di laptop itu menggunakan 1366 kali 768. Bluetooth saya tidak memiliki Bluetooth, jadi tetap aja ada, tapi di laptop saya nggak ada Bluetoothnya. Dan ada sistem information secara visual ya, secara GUI, jadi tampilannya lebih baik. Jadi KDE Plasma seperti yang saya jelaskan 5.20 cukup menarik, tapi memang karena ini basisnya adalah Debian, jadi kurang update dibandingkan dengan versi-versi yang rolling release atau distro yang rolling release seperti Manjaro dan misalnya Endeavour dan Arch Linux. Oke, itu adalah sisi dari setting. Sekarang saya ingin mencoba melihat Office atau LibreOffice yang digunakan versi berapa. Office suite-nya tetap menggunakan LibreOffice. Oke, ini sepertinya dokumen saya yang tadi. Kalau ada seperti ini, itu berarti kita membuka dokumen, entah itu Excel ataupun Word. Di sini Couch atau Writer, tapi laptop kita mati secara mendadak, atau memang baterainya lowbat terus kemudian hibernate kayak gitu. Nanti ketika laptop itu dinyalain lagi, dia akan tampil pemberitahuan seperti ini, dokumen recovery. Tadi sudah saya contohkan, jadi harus di recover, kemudian kalau selesai ada tombol finish ini, tinggal di finish, nanti dia akan membuka tadi yang telah saya buka sebelum laptop saya mati seperti ini. Tapi tujuan kita sebenarnya bukan itu, tetapi untuk melihat versi LibreOffice-nya yang sekarang digunakan. Versi yang digunakan adalah versi 7. Kalau kita hitung dari sekarang sangat jadul ya, sekarang sudah 7.2, ini masih 7.00. Jadi memang distro turunan Debian itu kurang begitu update, cuman sangat stabil gitu. Kemudian ada sysguard ya, untuk melihat resource-nya secara GUI. Oke, CPU-nya cukup tinggi, tapi RAM-nya di sini RAM-nya tercatat 0,7, sekitar 700 MB. Nah, kalau kita running lagi, oke, apakah akan sama? Oh tidak ya, mungkin cara mengukur dari ini agak berbeda mungkin ya, karena di sini 1,1 giga, sedangkan secara grafis di sini sekitar ini 0,71 giga. Ada sedikit ketidakrelevanan di sini ya. Oke, sekian dulu review tentang MX Linux versi 21 White Flower. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Subscribe dan like. Terima kasih dan selamat malam.